Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan cerita pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona dimanapun kamu berada, kembali Konan Seja yang tentunya hadir kali ini di dalam acara Cerdik Cerita Pendidikan, membuka wawasan dalam tiap cerita. Dan di radio kebanggaan dan kecintaan kita semuanya, Nas Radio, a radio with meaningful content. Dan pada waktu berbahagia ini saya sudah bersama dengan Pak Edi Prianta. Beliau dari Gerakan Edukasi Masyarakat untuk Bumi Ekologi Lestari atau disingkat dengan Gembel Crew. Kita sapa langsung Pak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ceria banget sepertinya. Tetap harus semangat ini. Iya. Iya. Menjaga kesehatan kalau ala Pak Edi gimana ceritanya? Alhamdulillah. Kalau pagi mungkin habis subuh kita jalan-jalan. Kemudian kalau ada waktu luang kita berkebun. Itu Oke. sudah luar biasa. Nanti kita kena terpaan panas matahari, tetap menjadi sehat. Iya. Berkebun saya jadi inget nenek saya, almarhum bapak saya, itu suka berkebun. Sebenarnya manfaat berkebun itu apa? Apalagi bagi generasi yang saat ini males kayaknya. Iya. Untuk berkebun itu akan mengalirkan darah menjadi lebih lancar. Dan kemudian yang kedua jelas dengan berkebun di pagi hari vitamin D akan ke tubuh kita akan diaktifkan sehingga kesehatan kita itu akan menjadi lebih meningkat. Oke. Dan ini Pak Edi itu di gerakan yang dimana disingkat Gembel Crew. Ini kok istilahnya lucu ya? Lucu Iya. tapi juga unik. Boleh Iya. ceritain dulu tentang Gembel Crew ini sendiri? Oke, dalam sejarahnya Gembel Crew itu adalah dari kumpulan anak muda yang ingin membentuk sebuah komunitas pecinta alam. Sudah banyak sekali komunitas pecinta alam yang di Semarang. Kemudian anak muda tadi, Pak, mari kita membentuk. Nanti Bapak jadi pembinanya, insya Allah. Terus bertemu di Marina. Kemudian ya kita membuat. Terus ada yang punya ide gini, Pak, cocok enggak? Oh, cocok, alhamdulillah itu ada. Dan kita penekannya pada edukasi masyarakat. Jadi Gembel Crew, gerakan edukasi masyarakat untuk bumi ekologi lestari. Jadi yang sering salah kaprah gini, Gembel Crew itu tukang angkut sampah. Iya. Itu kru lain kayaknya ya. Maka sebenarnya kita lebih menekankan pada edukasi. Kita modelnya adalah bersama, giat bersama dimanapun kita berada. Ada kegiatan dari manapun kita datang, giat bersama. Atau kita melakukan kegiatan mengundang orang lain untuk giat bersama. Oke. Dan tiap waktunya ada kegiatan berarti? Iya, kita selalu ada kegiatan. Tidak dibatasi dimanapun selama itu masih dalam satu visi dan misi kita. Seperti misalkan kita tidak mau terpaut dengan partai politik misalkan, maka kita tidak datang kalau ada kampanye. Nah, oke. Menghindari malahan ya. Kita malah menghindari kampanye karena itu ada hubungannya dengan partai politik. Tapi kita membatasi diri. Kita hanya pada di lingkungan dan sosial. Oke. Edukasi ini sendiri pastinya banyak menemui kendala, apalagi yang berkaitan tentang kepedulian kepada masyarakat, terus juga banyak sekali isu-isu lingkungan yang terangkat dan akhirnya membuat Gembel Crew ini sendiri mempunyai cara efektif yang seperti bagaimana untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat kepada lingkungan ini, Pak Edi. Ya. Kendala yang utama sebenarnya di kita di lingkungan masyarakat itu adalah kesadaran itu. Jadi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk cinta lingkungan itu yang paling sulit. Jadi karena harus dari intrinsik. Intrinsik tadi dibangkitkan bahkan mungkin anak-anak kecil kalau di SD itu dimotivasi, dia beri hadiah. Mari kita bersih-bersih sekolah terus dikasih hadiah. Nanti lama-lama akan tumbuh. Nah, itu menumbuhkan cinta pada lingkungan itu yang paling sulit. Itu yang harus kita lakukan terus menerus. Jadi pembelajaran itu dilakukan secara kontinu. Ya. Nah, itu yang penting sekali. Dari lingkungan itu apakah
bisa kita mulai dari diri sendiri masing-masing individu, Pak Edi, karena memang membangkitkan diri sendiri juga PR yang cukup besar ya. Iya. Apalagi mungkin saya pun dari dulu dibiasakan seperti tadi Pak Edi bilang bahwa ayahanda saya selalu bilang kalau ada kotoran sekecil apapun di lantai diambil dibuang. Iya. Nah, itu juga kesadaran. Nah, apakah cara-cara yang seperti itu atau mungkin ada sesuatu praktek bersama kayak gitu yang dilakukan oleh Gembel Crew ini sendiri untuk membangkitkan personal dari masing-masing gitu, Pak? Iya. Untuk di Gembelku ada acara yang rutin yaitu seperti GPS, Apa tuh? gerakan pungut sampah. Oh, Jadi kita hari Ahad itu pergi ke tempat yang banyak orang. oke. Kita seperti di Taman Bangetayu. Oke. Kita beberapa personel yang bisa berangkat Mm-mm. pakai seragam, bawa tas trash bag itu, kemudian kita ngambil sampah yang plastik yang ada di situ. Dan ternyata alhamdulillah banyak anak-anak muda yang mereka tadi hanya lari-lari jalan-jalan keliling Taman Bangetayu itu, akhirnya mereka juga ikut. Mereka ikut. Bahkan yang lebih ekstrim lagi waktu ada demo tahun kemarin, kita terjun langsung ke tempat demo. Oh, Bukan ikut demo. Iya. Tapi kita sebagai misi untuk kebersihan. kebersihan. Jadi kita pakai seragam, kita pakai trash bag, bahkan ditanya polisi nanti apa? Oh, kita mau ada nanti selesai demo kita mau bersih-bersih lingkungan. Berapa Itu orang itu Pak kira-kira? sekitar ada 8. 8 orang. 8. Terus diapresiasi oleh polisi, boleh silakan. Itu tunggu dulu nanti sampai selesai. Terus kita setelah selesai kita bersih-bersih dan alhamdulillah mahasiswa yang tadi ikut demo itu bantu kita Wah, ini. mengumpulkan lagi dan ternyata kita juga banyak dapat benda-benda yang berharga. Ada sepatu satu, tas Itu mungkin dan lain-lain. buat ngelempar ya, Pak. Iya. Dan akhirnya yang sepatu tertinggal dan macam kita serahkan pada koordinatornya yang demo itu. Mungkin ini dari anggota Anda, silakan. iya. Ya. Walaupun ada efeknya juga. Kita kena efek dari gas air mata. Waduh. Ternyata juga kita merasakan sejuk juga nyatanya. Jadi biar tahu juga ya, ternyata gas air mata itu ya memang mengeluarkan air mata ya. Iya betul sekali. Ya. Iya. Dan itu cara efektif yang bisa ditempuh ya. Iya. Karena dengan gerak nyata masyarakat pun tahu dan melihat bahwa dari Gembel Crew ini sendiri mengajarkan, mengedukasi, bukan hanya memberikan kata-kata saja ya, tapi juga memberikan contoh seperti itu. Siap. Iya. Tapi ini penuh dengan resiko. Waktu itu kenapa kok mengambil hal yang seperti itu, Pak Edi? Iya. Karena kita adalah siap untuk belajar mengedukasi di semua kejadian, di semua keadaan. Jadi karena kita juga di lingkungan sosial juga, maka kita harus siap di mana saja. Jadi di lingkungan RT ya siap, di lingkungan lebih besar lagi siap. Di SD pun bahkan kita ngajar di SD itu kan ya repot juga ya, ngajar anak kecil itu. Itu kita harus belajar siap mental. Ngajar anak SMP atau melakukan untuk anak SMA itu ada keasikan. Apalagi nanti untuk sama ibu-ibu lebih asik lagi. Misalkan ngajari ibu-ibu tentang toga itu rame, ibunya yang rame. Rame. Yang rame. Iya, dan gerakan-gerakan tersebut ini kan Pak Edi dalam artian di masyarakat yang dimana bisa saya katakan dengan lingkup mungkin atas menengah seperti itu. Tapi dari Gembel Crew ini sendiri menjangkau saudara-saudara kita yang ada di bawah dengan mohon maaf mungkin pendidikan yang belum paham. Waktu itu juga saya pernah melihat bahwa ternyata itu sampah-sampah itu dibuangnya bukan di tempatnya. Dalam artian mungkin saya meyakini bahwa mereka membuang ke sungai, bahkan kereta barang lewat di tipin ke situ. Itu karena kurangnya pemahaman. Nah, bagaimana nih Gembel Crew bisa masuk ke lini tersebut? Memang yang paling enak itu menyiapkan generasi. Jadi biarkan mereka orang tua melakukan seperti itu. Nah, pelan-pelan kita kikis dengan generasi yang baru. Generasi yang baru yang bisa mencintai lingkungan. Bahkan sekarang itu di kurikulum itu sudah ada bahwa dimasukkan di kurikulum sekolah-sekolah itu sudah dimasukkan tentang pendidikan lingkungan hidup.
Pendidikan Itu lingkungan sekarang hidup. udah wajib. Harus ada pendidikan lingkungan hidup di setiap mata pelajaran. Nah, itu diharapkan nanti generasi sekarang itu berubah dibanding dengan generasi yang lalu yang mungkin nyebar sampah atau membuang sampah sembarangan. Dan itu ya tentunya harus relevan juga dengan nanti pemerintah daerah atau kota Semarang misalkan membuat aturan regulasi bahwa demikian apa aturan yang harus diikuti. Harus diikuti. Kemudian juga tentu harus ada punishment ataupun penghargaan bagi desa mereka yang Betul. bisa betul-betul bagus. Ya, betul bagus. Maka ya sangat menyenangkan misalkan dari pemerintah kota itu selalu mengapresiasi Iya. dari relawan. Jadi bisa ada penghargaan untuk memotivasi ya. Iya. Dan itu bukan hanya diadakan ketika menjelang ulang tahun kemerdekaan saja ya. Pak Edi sepertinya setuju sepakat yang seperti itu. Jadi mungkin jangan hanya ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun kota kayak gitu. Diadakan secara kontinu. Siapa tahu juga kalau memungkinkan 1 bulan sekali. Iya. Nah, atau bagaimanalah sistemnya yang dimana pokoknya ini masyarakat tergerak, karena kalau bukan masyarakat sendiri yang menjaga, pemerintah pun juga akan kewalahan. Betul seperti itu Pak Edi? Iya. Karena masyarakat itulah maka yang akan lebih tepat untuk mengubah diri masyarakat sendiri itu menjadi lebih baik. Dan di masyarakat mereka bisa bersatu padu dalam satu langkah. Pemberdayaan jadi melindungi, terutama sekali kan kita melindungi sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita itu adalah untuk generasi yang akan datang. Kalau misalkan kita membuang sampah ke sungai, berarti kan kita merusak sumber daya alam air itu sendiri. Sumber daya alam air, maka kita coba dengan gerakan-gerakan seperti bersih sungai. Ya, kalau di kita namanya adalah prokasih. Prokasih itu program kali bersih. Jadi bersama-sama dengan masyarakat membersihkan sungai yang terdekat dengan wilayah itu. Kalau kita di daerah Kebanganom, itu Banganom kita sebagai untuk tempat praktek ya bersama dengan anak-anak SMA ataupun STM ataupun apa saja yang mau ya. Kita beberapa kenal dari anak-anak pecinta alam, kita undang secara pribadi, yuk kita bareng-bareng, dan beberapa kali mereka juga datang itu. Iya. Ya. Berarti memang ini menitik beratkan dan juga menggerakkan generasi muda Pak Edi ya, untuk mau dan juga memampukan diri menjaga lingkungan bersama-sama. Tapi tentunya PR-nya yang generasi Z bisa saya katakan kayak gitu sekarang ini, wah tantangannya semakin berat ini ya. Daripada aku keluar bersih-bersih main game ya itu. Ya, gimana caranya kalau Pak Edi bisa menciptakan istilahnya kan kalau anak-anak sekarang main game itu kan mabar itu kan, main game bareng gitu kan. Gimana caranya ini membersihkan lingkungan bareng gitu kan. Iya. Caranya gimana Pak untuk bisa ayo kita semuanya membersihkan lingkungan di sekitar gitu dan bisa menumbuhkan. Siapa tahu bisa bergerak mulai dari Karang Taruna. Karang Taruna mungkin kita sebut sebagai apa namanya? Tempat grassroots-nya ya gitu. Gimana mengomentari hal itu Pak Edi? Untuk di wilayah masyarakat sebenarnya kita yang lebih banyak itu ke RT. RT kan dia bisa memerintahkan ke Karang Taruna. Iya. Oh Pak, kita punya program begini-begini. Terus itu bisa dilakukan. Tapi bersih-bersih bareng. Tadi dari Karang Taruna dikumpul, dikasih edukasi dulu bahwa kita itu akan kegiatan begini. Kemudian juga di lingkungan ekstra. Untuk sekolah itu di lingkungan ekstra. Ekstra apapun, tidak hanya pecinta alam. Tadi kita ajak, bahkan dari PMR, Pramuka itu ada juga mereka untuk bareng-bareng diberikan waktu untuk mencoba tanam pohon bareng di lingkungan sekolah. Dan kita untuk anak-anak SMA kita juga membuat pembibitan. Yang kita letakkan di SMA 10 itu di depan masjid, kita izin membuat pembibitan. Anak-anak juga dibantu, misalnya diapresiasi, atau anak-anak itu tolong anak-anak untuk membawa biji-bijian, nanti kita tanam bareng, akhirnya nanti dia senang gitu. Dan akhirnya nanti bibitnya kita sumbangkan atau kita tanam sendiri gitu.
Oke, dan saya pernah juga melihat di SMK Negeri 1 Semarang itu ada gerakan dari pecinta alam itu kan, mau menanam mulai dari bibit, terus juga merawatnya ini yang paling susah. Paling susah itu. Dan pertanyaan saya gimana sih dari kita semuanya bisa memainten, menjaga itu kan lebih susah Iya, katanya daripada meraihnya kan seperti itu atau memulai bisa dibilang seperti itu. Dari Pak Edi sendiri ada tips gak untuk kita semuanya ini kalau mau maintenance itu yang kayak gimana biar istiqomah gitu? Iya. Untuk menjadi mereka tetap semangat itu ya nggak apa-apa lah. Dari misalkan dari anggota misalkan sampai 30 ya datang 5 ya nggak apa-apa, kita bersyukur alhamdulillah ada 5 yang datang, yuk mari kita kerja bareng-bareng. Misalkan ini menyiram 1 minggu itu kalau musim kering seperti ini menyiram sampai 3 kali. Kalau musim hujan paling hanya 1 kali atau 2 kali. Nah itu mereka tetap dikasih semangat bahwa kita memelihara, kita menanam pohon itu adalah kita masukkan aja, kita adalah seperti kan sedekah itu kan. Yeah. Ya, menanam pohon itu kan seperti sedekah, bersedekah kita. Pohon akan menghasilkan oksigen dan itu sebagai sedekah kita untuk alam semesta. Jadi tanam pohon itu 1 pohon akan menghasilkan oksigen. Nah, andai kata kamu bisa menanam dalam selama hidup itu banyak pohon, puluhan pohon. Maka ada program kan sekarang. Programnya adalah menanam pohon 25 pohon seumur hidupnya kita. Itu program dari pemerintah. Jadi kalau dulu kan mungkin hanya 5 pohon, sekarang sudah 25 pohon. 25 pohon. 1 orang ya. 1 orangnya. Oke. Dan tentunya juga ketika ada yang mendengar serta melihat tayangan ini Pak Edi, beberapa akan bertanya, gimana sih sekolah, instansi, yayasan atau tempat di masing-masing pendengar ataupun pemirsa ini ingin sebenarnya melakukan gerakan tanam pohon, terus bibitnya ini bisa didapatkan di mana? Apakah beli atau bagaimana atau ada yang menyediakan? Gitu gimana Pak? Ya. Untuk bibit di DLH misalkan, kalau kita tidak punya pohon atau bibit itu kita bisa minta ke DLH kota atau DLH provinsi. Itu akan disediakan. Nanti pohon apa yang mau diambil, pohon untuk konservasi, pohon buah dan pohon untuk penghijauan lain-lain akan ada di sana di DLH. Tetapi di kalangan kami itu kita usahakan ada gerakan baru yang namanya sedekah bibit. Jadi kita punya pohon, kemudian di sana butuhkan kita kasihkan. Kita kasihkan. Seperti kemarin dari kebun bibit kita diambil oleh sedulur dari Tinjomoyo itu di Pondok Pesantren Al Jalani itu minta bibit ya kita sediakan. Kemudian ada anak yayan yang mau KKN kok enggak ada bibit kita sediakan. Ngambil monggo seikhlas semaunya. Mau 20 30 selama masih ada silakan dibawa dan itu gratis. Gratis. Kita menyediakan gratis. Tadi ya dari kita sendiri dari bibitnya itu dari biji ataupun kita hanya dapat dari pinggir jalan kita tanam. Maka kita pakai itu sebuah produk galon yang sebagai sampah istilahnya kita potong jadi pot. Itu sekarang bisa untuk pembibitan ya seperti itu. Ya, dan untuk Gembel Crew ini sendiri kan gerakan yang dimana untuk kelestarian alam dan untuk edukasi. Sebenarnya bisa nggak kalau melibatkan Gembel Crew ini katakanlah untuk bersih-bersih kampung atau mungkin untuk seminar edukasi seperti itu. Nah, pertanyaan pertama apakah bisa? Yang kedua kalau bisa caranya gimana, menghubungi kemana gitu Pak? Untuk Gembel Crew itu bisa diajak untuk sebagai pembicara di seminar, kemudian juga untuk bersih-bersih lingkungan, bahkan kita nawarkan ke anggota sendiri di grup anggota. Silakan ada tempat ibadah yang nganggur atau yang kurang bersih, panggil kami. Maka nanti Gembel Crew akan datang untuk membersihkan tempat ibadah masjid, musola. Kan ada beberapa yang musola itu kebanyakan kan nganggur, yang pakai hanya keluarga. Silakan panggil kami, kita akan datang dengan senang hati. Gitu. Nah, dan Gembel Crew ini dari tahun berapa Pak? Kita dari tahun 2019. 2019 ya. Berarti ketika pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Apakah memang karena waktu itu ibaratnya
itu apa namanya jiwa kemanusiaan bisa dibilangkan seperti itu Indonesia gitu, atau memang sebenarnya bibit-bibitnya itu sudah ada sebelum itu baru direalisasikan, atau ibaratnya di apa ya pastikan bahwa oh ini. Ya, ya. Setiap orang itu sebenarnya punya, setiap orang itu kan sisi positifnya banyak. Itu adalah salah satunya kecintaan pada alam itu atau sosial. Nah, ketika mereka itu disentuh akan mau untuk bergerak. Nah, itu mereka berkumpul membentuk ini. Ini adalah Gembel Crew itu hanya sebagai sarana menyatukan visi misinya. Oh, bahwa ini kita ada untuk juga sosial. Setiap Ramadan itu kita juga ke anak-anak yang kurang mampu atau kurang beruntung atau jompo itu. Kemudian juga untuk banjir kita juga turun untuk membantu sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita yang rumahnya kebanjiran di wilayah Banganom dan sekitarnya itu bersama dengan relawan lain. Jadi seperti itu. Ya, dan mungkin beberapa teman-teman juga aku kayaknya mau gabung kayak gitu setelah kita ngobrol beberapa menit ini. Tapi ada syaratnya nggak sih Pak kalau mau gabung dari komunitas ini? Syaratnya itu nggak ada yang berat. Hanya yang jelas yang pertama syaratnya adalah kita sehat. Yang kedua maaf kita di anggota dilarang keras untuk minuman keras. Iya. Kalau merokok masih ada, tapi sedikit yang merokok. Tapi di anggota kita dilarang untuk menggunakan minuman keras karena kalau sudah minuman keras itu biasanya sulit diajak maju. Iya. Nah, itu yang di poin kita. Kalau di komunitas lain itu mungkin berbeda, tapi di kami itu prinsip tidak boleh minuman keras itu. Iya. Dan kemauan pastinya kemauan untuk kesana bersatu untuk ya alam semesta di Indonesia itu, alam lingkungan itu pasti. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan ketika podcast ini didengar ataupun dilihat nanti teman-teman di beberapa kota itu pun juga terinspirasi terus juga membentuk gitu. Apakah boleh dalam artian Gembel Crew nanti di wilayah Bali, di wilayah Jogja dan sebagainya kayak gitu. Itu menjadi visi misinya nanti Pak Edi dan pengurus kedepannya atau kayak gimana nih? Saya malah sangat senang kalau di tempat lain ada yang membuat seperti Gembel Crew atau bahkan yang lebih heboh itu kan Pandawara. Gitu. Walaupun kita mungkin sebelumnya kita udah mendalui dulu, tapi yang ngetren kan Pandawara. Ya. Jadi kita membentuk seperti itu. Kalau ada yang mau membentuk maupun di Jawa atau di luar Jawa itu malah kita itu sangat bangga. Bahkan lain nama pun tetap kita itu menjalin kerjasama. Yang terpenting tujuannya sama. Tujuannya visi misinya untuk lingkungan. Untuk lingkungan ya. Ya kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, lantas siapa? Dan tentunya juga anak cucu berikutnya, generasi selanjutnya nanti tidak bisa menikmati Indonesia yang begitu indah kan seperti itu. Kita nggak bisa jaga, nanti dipikirnya hanya dongeng ya Pak nantinya ya. Tapi kalau bisa dijaga, generasi selanjutnya akan melihat bahwa generasi yang menjaga itu merupakan generasi idaman, dalam artian bukan hanya menikmati tapi bisa merawat hingga generasi selanjutnya pun juga bisa merasakan manfaatnya. Dan Gembel Crew ini sendiri tentunya menginspirasi ya untuk banyak pihak untuk bergerak, untuk bisa tahu ataupun paham ternyata lingkungan itu tanggung jawab kita semuanya, kan seperti itu. Terus juga harapan Pak Edi sendiri nih untuk komunitas ini ataupun juga masyarakat, terutama generasi Z ya yang akan melanjutkan kita. Kira-kira poinnya apa yang ingin disampaikan Pak Edi? Yang saya inginkan adalah adanya regenerasi. Regenerasi itu keharusan. Jadi diharapkan untuk di generasi yang sekarang itu ada yang mereka sebagai orang-orang yang betul-betul berjiwa sebagai pecinta alam. Jadi ada dari mereka 1, 2, 3, 4, 5 lah. Itu mereka yang sebagai pecinta alam betul-betul mau belajar di alam, mau belajar untuk kelestarian alam. Itu luar biasa. Jadi perlu pionir-pionir dari mereka. Jadi pelopor-pelopor, bahkan sampai sekarang kan ada istilahnya sebagai kader konservasi. Nah, kami harapkan itu tidak harus dari sekolah atau yang lain, siapapun mereka bisa sebagai kader konservasi.
Karena kita harus kadang-kadang itu harus introspeksi. Ketika ada seorang pendaki gunung dari luar negeri ditanya, Anda di Indonesia kok, apakah tidak takut tersesat? Iya. Beliaunya menjawab, saya tidak takut tersesat karena saya mengikuti sampah. Selama saya mengikuti sampah maka saya tidak akan tersesat. Itu apa ya? Jawabannya saya sampai speechless sendiri, bingung itu mengomentari hal tersebut. Mau malu tapi kenyataan. Iya. Terus Pak Edi gimana tuh menyikapi? Dan kita cukup terdiam sambil berpikir. Iya. Ya Allah, Iya. kok kita harus introspeksi. Introspeksi. Bahkan kalau kita ngadakan bersih gunung itu kan tidak hanya 1 kilo 2 kilo, tapi karungan sampah. Iya. Maka perlu edukasi pada pendaki juga untuk tetap membawa ke atas juga membawa turun sampahnya. Itu perlu ditekankan. Ditekankan ya seperti itu ya. Jadi ya apa namanya, alam itu bersih, alam itu suci, bisa dibilang seperti itu. Jangan dikotori, dinodai dengan sampah-sampah yang kita tinggalkan bukan di tempatnya, mungkin Pak Edi. Iya, Seperti kita itu ya. kan hanya tamu. Tamu, betul. Tamu. Masuk tamu mengotori di tempat orang. Nah, iya, itu jadi kita ya secara nggak langsung kita udah kurang ajar gitu kan. Adabnya kita kurang kan, seperti itu. Jangan berpikir bahwa alam itu berdiam diri gitu kan, bisa dibilang seperti itu kan. Ternyata alam bisa menunjukkan apa ya, emosinya mungkin, kemarahannya, dan apa yang terjadi, mohon maaf mungkin bencana bisa jadi longsor dan sebagainya, bisa jadi karena memang ulah manusia ya. Dan apresiasi dari pemerintah pun juga dirasakan oleh teman-teman dari Gembel Crew ini sendiri, berupa apa nih Pak Edi, yang tentunya ini udah dibantu ya, walaupun memang ini dibantunya ya sebenarnya suatu tanggung jawab seperti itu. Tapi pastinya kan tadi apresiasi kalau ada dari pemerintah tambah semangat. Apa tuh apresiasinya? Kalau apresiasi yang banyak itu dari komunitas lain. Seperti komunitas lain kita memberikan penghargaan sebagai gerakan edukasi, seperti yang walaupun hanya sebentuk kertas kita juga bangga, atau bentuknya penghargaan sederhana. Untuk saya sendiri yang dulu juga pernah untuk sebagai pelopor di Camp Mawar, jadi konservasi Gunung Ungaran di jalur Mawar. Kemudian untuk sekarang saya juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Camp Pereng Putih di Piyoto Bandungan untuk membangun camp di situ, camp namanya Camp Pereng Putih, dan kita mendapatkan tempat untuk mengadakan konservasi yaitu hewan monyet. Nah, di Ungaran itu kan banyak monyet. Nah, kita konservasinya dengan menanam pohon buah-buahan. Kemudian kita juga konservasi mata air yang ada di lereng Ungaran itu. Tapi jadi letaknya di sebelahnya Mawar Camp. Ada Mawar Camp, terus di sini Camp Pereng Putih, terus sebelah baratnya Perantunan. Nah, kita yang di tengah-tengah itu di Camp Pereng Putih. Nah, kita sebagai komunitas yang membuka camp itu di situ bersama masyarakat Piyoto dan juga dari pecinta alam Semarang atau PAS. Nah, sampai sekarang kita masih untuk mengabdikan diri di situ. Selain di Semarang Bawah, kita mengabdikan di Kabupaten Semarang. Ya. Jadi, seperti itu, dan tentunya juga semoga gerakan ini bukan hanya sebatas saat ini, tapi bisa berkontinu semakin besar, menginspirasi, mengedukasi, dan akhirnya membawa kebahagiaan, kebermanfaatan untuk generasi saat ini dan seterusnya, Pak Edi. Amin. Terima kasih Pak Edi atas waktunya di kesempatan kali ini. Dan Persona, Gerakan Edukasi Masyarakat untuk Bumi Ekologi Lestari atau Gembel Crew sudah kami hadirkan, dan semoga memberikan banyak manfaat. Kita akan berjumpa lagi di episode lainnya di Cerdik, Cerita Pendidikan Membuka Wawasan dalam Tiap Cerita. Saya Konan saja mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara cerita pendidikan.
Nas Radio, a radio with meaningful content.